Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal selanjutnya akan dibahas soal nomor 19, tipe SPMB. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm, P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB. Di sini sudah saya gambar warna biru P. Kemudian Q-nya juga sudah digambar warna biru, titik tengah CD. Di sini juga ada titik lain, titik R, yang dimana itu titik perpotongan antara EG dan FH. EG itu diagonal bidang, FH juga diagonal bidang, mereka ketemu di titik R, di sini warna oranye. Oke, pertanyaannya jarak titik R ke bidang EPQH. Oke, titik R-nya berarti jarak dari titik yang oranye tersebut ke bidang EPQH. Kita harus gambar dulu karena bidangnya belum digambar. E ke P kita sambungkan, EP ini, kemudian P ke Q, kemudian dari Q ke H, lalu dari H ke E lagi. Berarti ini bidangnya seperti biasa kita harus arsir ketika kita menemukan bidang. Kita arsir ini warna kuning. Ini bidang EPQH. Oke. Kita arsir terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai diarsir. Kita mau mencari jarak dari titik R ke EPQH. Oke. Jarak titik ke bidang ataupun garis ke bidang, pokoknya jarak itu kita harus, secara konsep kita harus mencari gimana kalau ditarik garis dari titik tersebut terhadap bidang harus tegak lurus. Berarti kalau kita perhatikan, agar tegak lurus, kita harus menarik garis dari sini, dari titik R terhadap tengah-tengah di sini. Oke. Kita nggak tahu jaraknya berapa, dikira-kira seperti ini. Oke. Otomatis ada segitiga yang terbentuk. Di sini kita bisa misalkan dari Q ditarik garis seperti ini. Di tengah-tengah EH, kemudian dari R ditarik ke sini, tengah-tengah PQ. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, dari Q di tengah-tengah QR, kita perbaiki supaya bentuknya terlihat. Nah, kemudian kita sambungkan antara yang atas dengan yang bawah seperti ini. Kemudian berarti kita kasih nama dulu deh. Kita kasih nama misal ini M, ini N, R. Jadi kalau kalian lihat di sini ada segitiga yang terbentuk. Ini pasti tegak lurus karena dimintanya jarak R terhadap bidang EPQH itu terdapat segitiga seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini MRN itu segitiga siku-siku di R. Oke. Supaya tergambar dengan jelas, kita coba arsir dulu. Untuk bangun yang dimaksud itu berarti seperti ini bentuk segitiganya. Ada segitiga MRN. Oke, berarti kita bisa fokus mencari R ke, kita kasih nama X saja, R ke X. Jadi tujuan kita mencari jarak dari R ke X karena itu adalah jarak dari titik R terhadap bidang EPQH. Oke, seperti biasa kalau ada bentuk seperti ini kita coba pisahkan keluar bentuknya agar bisa lebih jelas melihat. Ini M ke R, kemudian R ke N, kemudian dari M ke N. Seperti ini. M, R, N, kemudian ini agar tegak lurus, R ditarik garis terhadap titik X di sini. Ini tegak lurus. Itu yang mau kita cari. Kita kasih warna merah. Itu yang mau kita cari. Tujuan kita mencari RX. Oke, agar mencari RX kita coba lengkapi dulu dari yang diketahui dari segitiga MRN ini. Kita tulis satu-satu yang diketahui. Yang pertama dari MR. MR ini sebenarnya kan sama saja dengan panjang dari setengahnya dari E ke F. E ke F itu kan A.
berarti M ke R ini setengah A atau A per 2. MR ini adalah sama dengan setengah kali E ke F. Ya, karena kalau kita teruskan kan itu rusuk juga. Jadi di sini setengah dikali A sama dengan A per 2. Kita dapat MR-nya per 2, kemudian RN-nya. RN itu kan sama dengan FB, sama dengan GC. RN sama dengan FB, sama dengan GC, sama dengan yang lainnya, sama dengan A cm, berarti ini A cm. Otomatis sekarang kita mau mencari MN terlebih dahulu. MN itu berdasarkan dalil Pitagoras, itu adalah akar kuadrat dari A kuadrat atau RN kuadrat ditambahkan A per 2 kuadrat. A kuadrat nilainya A kuadrat, A per 2 kuadrat, A kuadrat per 4, kemudian kita jumlahkan, samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat tambah A kuadrat per 4. 4A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 5A kuadrat per 4. Kita keluarkan yang bisa dikuadratkan. A kuadrat itu A, akar dari A kuadrat A, akar dari 4 itu 2, A per 2 akar 5. Kita dapat ternyata MN-nya A per 2 akar 5. Kalau udah seperti ini, kalau kita lihat di sini, segitiga MRN ini kan satu segitiga, tapi kita bisa mencari 2 POV. Artinya, kita bisa pakai alas MR. Ada 2 POV. POV yang pertama, kita bisa pakai alas RN. Otomatis kalau alasnya RN, kita cari yang tegak lurus terhadap MR maksudnya. MR, otomatis kalau alasnya MR, kita cari yang tegak lurus terhadap MR. Yaitu tingginya berarti yang RN. Mereka sepaket. MR berarti tingginya yang RN. Kemudian ada juga untuk menghitung lainnya, alasnya. Dari segitiga MRN, alasnya juga bisa menggunakan MN. MN juga alas. Tapi kalau kita menggunakan MN sebagai alas, berarti tingginya yaitu yang XR. Karena XR ini tegak lurus terhadap garis MN. Jadi kita punya sepaket MR dengan RN, MN dengan XR. Nah, setelah kita menggunakan tadi 2 POV, ada alas 1 tinggi 1, ada alas 2 tinggi 2. Berarti kita langsung nyambung terhadap rumus yang menggunakan alas dan tinggi, yang dimana itu rumus luas segi 3. Alas kali tinggi bagi 2. Karena ini berasal dari segitiga yang sama, otomatis luasnya harus sama. Oke, artinya mau pakai POV yang 1, mau pakai alas 1 tinggi 1, mau pakai alas 2 tinggi 2, luasnya harus sama karena itu dalam satu segitiga. Oke, luas segitiga 1 kita kasih nama atau POV yang 1 tadi, luas segitiga yang kedua. Oke, rumusnya sama, alas kali tinggi bagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Oke, alas untuk yang POV yang 1, alasnya itu MR, kita lihat panjang MR-nya A per 2, kali T-nya yaitu RN. RN itu panjangnya A, kemudian alas yang kedua itu MN. MN itu panjangnya tadi A per 2 akar 5, kali T-nya. T-nya ini yang mau kita cari XR. Berarti kita cukup T. Oke, akar 2 kan sama akar 2 ini bisa coret-coret karena nanti ujung-ujungnya 2 bagi 2 habis atau 1, bukan habis 1. Kemudian di sini kita operasikan A kali A kuadrat per 2, di sini A per 2 akar 5 kali T. Oke, per 2 habis. Terus di sini A kuadrat bagi A, sisa A. Berarti jadi T sama dengan A per akar 5. Atau kalau kita rasionalkan, maka XR sama dengan A per 5 akar 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jika ada pertanyaan seperti biasa boleh tanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.